Nah, Selamat sudah pagi, recording. Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi di acara Trakmek Talkshow. Kali ini kita kedatangan salah satu dosen dari Politeknik FEB Jakarta, Pak Adrianto, yang biasanya dipanggil Pak Rian. Mungkin di antara teman-teman atau bapak-bapak Trakmek sekalian sudah nggak asing ya dengan Pak Rian. Selamat siang Pak Rian, kabar baik? Selamat siang Pak Sigit, Alhamdulillah luar biasa. Sehat-sehat selalu Pak Aman, Sigit Pak. tentunya Sehat-sehat, di Pak. Aman, Pak. Surabaya. Siap, aman, Pak. Alhamdulillah Pak. Oke, Ya. topik kali ini sebenarnya berhubungan sekali Pak dengan keadaan sekarang dan hari ini ternyata Imlek dan Ya. identik kan biasanya dengan musim hujan biasanya. Betul Karena Pak. Menurut kepercayaan sih, saya tahunya sih hujan itu anugerah. Ini menurut pandangan Pak Ren seperti apa Pak? Apakah seperti itu juga artinya Pak? Oke Pak, jadi ini konteksnya hujannya. Kalau hujan ya bagi beberapa orang mungkin jadi berkah, buat beberapa orang jadi musibah. Gitu. Karena kebanyakan, gitu. Katanya kalau kebanyakan itu jadi nggak baik. Problemnya kan itu. Gitu. Iya, Pak. Jadi itu yang kemudian jadi tantangan. Meskipun jumlahnya tidak seberapa banyak, katakanlah ya tinggi-tinggi 10 cm, 20 cm juga akan berpengaruh baik buat kita yang sebagai penduduk yang hanya stay ataupun bagi yang berada di jalan, karena konteksnya kita dalam hal ini adalah keselamatan di jalan. Pasti ada hal-hal yang akan mempengaruhi cara berkendara kita. Apapun itu, yang tadinya kita mungkin nyetir santai, kering dalam kondisi kering, ban yang napak ke aspal itu dalam kondisi kering, pasti tentunya akan berbeda dengan ketika ban yang napak dalam kondisi basah, apalagi ada genangan dan lain sebagainya. Ini tentunya akan jadi tantangan. Dan menariknya memang kebetulan ini pas Imlek ini. Iya Pak, benar. Imlek yang betul tadi kata Pak Sigit bilang, katanya identik bahwa kalau Imlek itu identik dengan hujan. Kalau nggak hujan nih nggak hoki gitu. Iya, iya, Ya iya. hokinya Bu seperti apa? Kalau yang dulu saya pahami kan hujan di saat Imlek itu adalah menandakan mulainya musim tanam gitu kan. Nah, tapi kalau di Jakarta, di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Semarang, apa yang mau ditanam udah jadi beton semua kan Pak. Ya, akhirnya ya begitulah. Itu kira-kira. Jadi gambarannya memang dalam berkendara dalam kondisi hujan ini punya risiko. Nanti apa risikonya seperti apa nanti kita akan bisa bahas lebih lanjut. Seperti itu kira-kira Pak Sigit dari Oke. saya. Iya Pak, artinya benar ya Pak. Saya ngomong tadi hoki juga membawa bagi beberapa orang, tapi kan untuk orang yang Betul. harus melakukan perjalanan, ya bisa di Betul. musim hujan, entah dia liburan atau aktivitas kerja kan membuat dia dalam keadaan berisiko. Berbeda Betul, sekali Pak. berbeda sekali artinya dalam keadaan jalan kering Pak ya, jalanan ataupun walaupun sebenarnya di jalan kering pun jalan nggak ada genangan juga ada resiko sendiri. Betul, Pak. Oke Pak. Kita udah mulai masuk ke topik. Sebenarnya ya Pak, kalau di musim hujan sendiri Pak, musim hujan atau tadi disebut ada genangan, resiko seperti apa Pak? Yang mungkin atau umum lah biasanya istilahnya apa ya, ke kendaraan atau ke pengguna jalan Pak? Banyak faktor sih Pak ya ketika kita berkendara. Salah satunya traksi, itu yang mungkin paling dekat dengan kita, traksi antara roda kendaraan, ban dengan permukaan jalan. Tentunya dengan adanya air itu akan menambah sebuah lapisan khusus antara ban dengan permukaan jalan. Nah, ini tentunya akan mengganggu dalam hal menurunkan traksi. Dalam kondisi tertentu mungkin kita masih bisa mengendalikan kendaraan. Artinya kendaraan tersebut masih bisa traksi. Kuncinya berkendara ini selamat atau enggak, salah satunya kan traksi. Selama masih kita dapat traksi, kita masih bisa melakukan kontrol terhadap kendaraan. Nah, problemnya adalah kalau sampai kita tidak dapat traksi, nah ini jadi masalah. Nah,
Dengan adanya air tadi mengurangi traksi. Efeknya ya tentunya kehilangan traksi, ada kemungkinan bahwa kita juga akan kehilangan kemampuan kita mengendalikan sebuah kendaraan atau kendaraan yang kita kendarai. Itu problemnya, Pak. Apa bedanya kemudian dengan katakanlah kehilangan traksi yang dilakukan dalam kondisi kering, bahkan yang mungkin dengan sengaja. Kalau kehilangan traksi dalam kondisi kering masih besar kemungkinan kita bisa kontrol. Kalau dalam kondisi kehilangan traksi pada saat hujan atau ada genangan airnya, jadi problemnya adalah kita lebih sulit untuk kontrol. Begini contohnya, Pak. Ngedrift di sport gitu kan, di olahraga ngedrift itu salah satu bentuk traksi, kehilangan traksi tapi yang kita bisa kontrol. Spin terus sambil sliding gitu kan. Itu masih bisa kita kontrol. Tapi begitu kondisinya hujan, Pak, kesulitan. Makanya kita punya risiko kehilangan kontrol terhadap kendaraan. Kita kehilangan traksi dan kemudian kehilangan kontrol terhadap kendaraan. Nah, problem berikutnya adalah ketika kita kehilangan kontrol, ya sudah, kita sudah pasrah, kita bisa saja kendaraan nanti berhentinya di mana kita sudah nggak tahu. Apakah berhentinya di pohon, entah berhentinya di jurang, berhentinya di mana. Ini itu kira-kira risiko yang mungkin ada di musim hujan. Itu kira-kira, Pak Sigit. Oke. Jadi sebenarnya sendiri istilahnya kendali terhadap kemudi, kendali terhadap roda sama ke permukaan jalan ini sebenarnya apa ya, menjadi satu yang ya mutlak harus, namanya berkendara kan juga harus ada traksi tadi. Betul, Pak. Iya, Pak. Nah, ini tadi ya. Oke. Betul, iya, Pak. Memang seperti itu sehingga muncul istilah namanya aquaplaning atau hydroplaning. Jadi kita kehilangan traksi yang disebabkan karena adanya air, aqua atau hydro itu tadi. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan kendaraan. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif seperti perusahaan ban, perusahaan mobil, mereka selalu mengembangkan teknologi-teknologi yang berusaha untuk meminimalisasi risiko ini. Oke. Tapi yang perlu kita ingat, teknologi dibuat itu artinya adalah supaya kita jangan sampai menggunakan teknologi itu gitu loh. Kalau sampai kita menggunakan teknologi itu biasanya artinya kita sudah masuk kondisi emergency. Sedangkan dalam konteks berbicara tentang defensive driving, kita sebaiknya jangan sampai masuk ke kondisi tersebut gitu. Nah, kembali lagi tentang aquaplaning atau hydroplaning ini tadi. Teknologi-teknologi yang dikembangkan apa? Kalau dari pabrik ban, mereka buat alur-alur khusus yang bisa menyibakkan air. Nah, ini pun kadang-kadang yang jadi masalah kan gini, Pak. Kenapa kok terjadi aquaplaning ataupun hydroplaning itu kan kita tuh kalau lihat genangan air, apa Pak yang kita bayangin, Pak? Kita bawa mobil gitu. Iya. Begitu lihat genangan air, wah, gas air gitu kan. Nah, ini ya repot gitu. Ada genangan air yang dicari itu biar airnya muncrat nyembur, wah, cuci kolong nggak. Ini malah bikin gimana ya? Kalau itu yang terjadi, malah kita risiko aquaplaning itu lebih besar. Karena sempat ada kasus begini, Pak. Kebetulan teman saya sendiri. Beliau ini kebetulan ponakannya, Pak, yang mengalami. Jadi bawa mobil berdua sama adiknya. Si kakaknya yang cowok bawa yang mengemudi, adiknya di si sebelah kiri. Satu ketika melihat ada genangan air. Dia ya itu tadi, kita itu kan iseng kalau lihat genangan air. Digas, Pak. Begitu digas, membelah air, airnya tidak sepenuhnya terbelah. Yang terjadi hydroplaning tadi. Mobilnya rolling, Pak. Spin, rolling. Oke. Pada saat udah spin, rolling, hantam sepeda motor yang sedang berteduh di situ. Ya, untungnya motornya itu ditinggal sama si pengendaranya kan, minggir. Nah, karena hajar motornya jatuh, pada saat rolling itu tadi, adiknya di sebelah kiri kebetulan nggak pakai safety belt, itu terlempar dari kaca samping, Pak. Keluar, Pak. Yes, keluar. Akhirnya yang bersangkutan tuh kalau nggak salah sekitar 5 hari kalau nggak salah. Jadi ya itu, Pak. Jadi kan sebenarnya barang sepele, hal yang bukan sederhana, hal yang hal remeh tapi kemudian kita anggap
mungkin justru kita yang meremehkan. Sebenarnya bukan barang remeh, tapi justru kita yang menganggap itu adalah hal yang remeh. Akhirnya, genangan air doang nih, ini saya gas juga nggak apa-apa, belah Iya, iya, gitu. iya, Nggak Pak. taunya yang terjadi seperti itu. Itu problemnya, Pak. Nah itu dari pabrikan ban. Dari beberapa perusahaan lain, dari perusahaan otomotif, mereka mengembangkan seperti ABS, ABD, apa ya ESP dan lain sebagainya. Banyak teknologi-teknologi seperti itu yang digunakan untuk tetap melakukan kontrol traksi dari suatu kendaraan ya. Traction control semua dibuat adalah untuk meminimalisasi hal tersebut. Tapi harapannya adalah hal tersebut jangan sampai aktif. Ketika aktif berarti kita memang cara mengemudi kita ada kemungkinan memang tidak defensif atau mungkin berbahaya. Kira-kira seperti itu, Pak, Iya, yang kita punya risiko di Mbak. jalan dan kemudian teknologinya. Ya, Ya. Balik lagi di aqua planning tadi, Pak. iya, Pak. Tadi kan Pak Rian jelasin ini kan sesuatu hal yang sebenarnya dihindari lah, nggak perlu menuju ke zona itu tadi. Betul. Saya pernah baca di satu artikel, Pak. Iya, Pak. Dia menyebutkan embel-embel aqua planning dengan kata jebakan, Pak. Ini faktor yang saya lihat adalah ini kan faktor manusianya, Kak, yang menuju ke arah sana, Pak. Iya, Artinya betul. dia tidak defensif secara driving, ya. Betul, Pak. Entah itu dengan cara apa, entah dia keburu dan sebagainya. Nah, ketika dalam keadaan tadi, Pak, ini Ya. mungkin apa ya, misalnya ya dalam keadaan dia sudah masuk jebakan aqua planning, mungkin Pak kontrolnya atau mungkin meminimalis keadaan tadi yang Pak Rian sampai rolling, Ya. spin dan sebagainya ini. Ya. Ya, Pak. Baik. Jadi apa yang sebenarnya kita perlu lakukan sebagai pengemudi yang defensif atau kita harus berpikirnya jauh ke depan. Artinya untuk meminimalisir hal tersebut seperti apa? Betul, Pak, seperti Pak Sigit tadi sampaikan bahwa kita harus memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita harus antisipasi apa sih gitu sebelum sampai ke kondisi tersebut. Kalau bisa kita meminimalisasi atau bahkan menghindari. Prinsip utamanya sebenarnya sih kalau bisa menghindari, Pak. Sebisa mungkin menghindari kondisi-kondisi tersebut. Tapi kalau sampai kita terpaksa masuk ke dalam kondisi tersebut, yang kadang-kadang dibilang jebakan air. Saya setuju, Pak, tadi kalau dibilang ada jebakan air. Enggak, kitanya aja yang nggak waspada. Iya, benar. Ya, nun sewu, mohon maaf. Iya. Problemnya kan gini, Pak. Ketika kita lihat, wah ini kok ada air tingginya segini, kok kayaknya lebih tinggi dari jalan. Ini kita nggak biasa lewat jalan sini. Kira-kira mau lanjut atau enggak? Kalau mau lanjut, aduh, maaf. Kalau lanjut, misalkan mau dipaksa lanjut, apakah kalau nanti misalkan lanjut, kita yakin jalanannya aman. Jangan-jangan di bawah genangan tersebut ada lubang yang besar. Kalau dibilang jebakan, lo enggak. Siapa yang jebak? Emangnya Batman gitu? Jadi kan enggak lah. Batman tuh nggak pernah jebak, Pak. Kasihan Batman disalahkan. Nah, problemnya kan seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan di jalanannya ada lubang, galian yang kita nggak pernah lihat situ. Jadi bagaimana memastikan terbaik ya kita stop sampai tunggu airnya reda. Tapi kalau memang kita biasa lewat situ, mungkin kita akan mengambil sedikit risiko. Ya ini, kalau gitu saya coba lewat sini. Ini memang kayaknya ada lubangnya sebelah sini atau ada polisi tidur yang mungkin akan mengganggu perjalanan. Apa yang saya harus lakukan? Cara mengemudi saya seperti apa? Nah, jadi balik ke diri kita terlebih dahulu, Pak, sebelum sampai kepada teknik-teknik ekstrim. Apakah saya harus ngerem dengan teknik seperti apa? Nah, balik lagi. Ketika dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi aqua planning, kalau sudah masuk aqua planning selesai, Pak, nggak ada cerita. Kita nggak ada kontrol. Jadi sebelum sampai ke aqua planning, apa yang perlu kita lakukan? Oh, ini kayaknya musim hujan. Ban saya sudah nggak gondrong lagi, jadi harus saya apakan. Nah, itu kan yang harus. Oh, kalau saya apakan, kalau saya batik lagi, jangan gitu kan. Problemnya kan tidak hanya sekedar batiknya, tidak sekedar kembangannya atau pattern di bannya kan, tapi termasuk juga bagian dari karetnya, komponnya, hal-hal seperti itu mempengaruhi ban tersebut gitu untuk mendapatkan traksi. Gitu, Pak, kira-kira yang bisa kita lakukan praktisnya, bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dari awal. Jadi kita kenali risikonya,
bahwa jalanan yang akan kita lewati seperti apa. Makanya ada yang namanya journey management. Nah, iya Kita benar, Pak. melewati jalan apa saja nih, nanti risikonya apa saja kita sudah persiapkan. Oh jangan deh daerah situ suka banjir atau Iya. daerah situ suka macet, udah jangan lewat situ. Gitu. Oke, oke. Khawatirnya biasanya daerah macet, hujan biasanya tambah macet. Nah, udah jangan lewat situ. Itu kita bisa tandain dari awal. Itu Pak, itu salah satu hal praktis yang mungkin kita bisa lakukan. Karena ya kembali lagi bahwa ketika masuk ke aqua planning atau hydro planning itu kita sudah tidak bisa lepas, udah pasrah udah. Gitu Pak Sigit kira-kira Oke, oke. gambarannya. Saya hubungi lagi dengan hari ini, Pak, bertema Oh tentang ya, hoki tadi, Pak. Ya, iya artinya di Pak. sini kan dengan menjadi defensive driving, artinya kita Ya, berkelakuan ini memberikan keuntungan kepada kita, keluarga juga yang tadi sempat cerita kecelakaan, Pak. setuju Pak. Artinya kita mengemudi, memang kita menguasai segala macam dengan, tapi kan kita membawa keluarga, membawa penumpang dan sebagainya. Betul. Artinya kan kita juga memberikan resiko kepada mereka, entah dia Betul itu Pak. duduk ya ini, Pak. Berkaitan dengan ini, Pak, persiapan sendiri, Pak, secara kendaraan, secara diri kita tadi, Pak Rian Ya, sebenarnya mengutip sebenarnya dengan journey management, Pak. ya. Ini perlu sekali menjadi nomor satu di dalam semua perjalanan atau memang kondisi dulu atau seperti apa? Prioritas, Pak, yang saya maksud, Pak. Oh ya, setuju Pak. Jadi kalau tadi bahwa saya sangat setuju bahwa ketika kita berkendara, yang namanya pengemudi itu adalah kapten. Tanggung jawab nyaris 99% ada di beliau. Tapi keselamatan jalan itu adalah tanggung jawab semua orang. Artinya apa? Mengendalikan kendaraan. Cara mengendalikannya seperti apa? Tanggung jawabnya kapten. Tapi ketika untuk mengingatkan dan lain sebagainya, yang ada di dalam kendaraan itu juga perlu untuk membantu mengingatkan bahwa hati-hati loh. Oh, di situ jalannya apa? Itu mereka akan memberikan suatu support yang baik. Yang jadi problem adalah ketika yang duduk justru saking takutnya terhadap yang nyetir, yang terjadi adalah awas ya malah panik tuh Iya, 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 nyetir. benar, Nah, Pak. ini jadi tidak suportif lagi. Jadi lingkungannya jadi tidak kondusif untuk berjalan melakukan perjalanan. Nah, hal-hal seperti ini perlu diantisipasi dari awal. Ini part of journey management juga, Pak. Jadi sebelum kita bergerak, kita di rumah sudah membiasakan, misalkan komunikasinya seperti apa. Kalau di jalan, tolong siapa yang jadi kapten, yang jadi pengemudi, udah serahkan aja ke dia. Kecuali ada hal-hal emergensi, misalkan blind spot, kemudian kita katakanlah kita kan yang lainnya sebagai connect nih gitu. Awas ada lubang, awas nabrak. Nah itu perlu bantuan. Tapi jangan setiap keputusan yang dibuat oleh pengemudi di counter atau dikomentari, Oke, pasti oke. stres. itu journey management. Journey management ini sebenarnya ya kalau kita berbicara dalam konteks perusahaan, mereka punya checklist, harus menghubungi siapa. Saya berangkat dari Jakarta ke Bandung atau Jakarta ke Surabaya, saya berangkat jam berapa dengan apa dan lain sebagainya tercatat rapi. Jadi sebuah arsip. Itu ya oke sih, cuma untuk dalam konteks keluarga mungkin jadi tidak praktis gitu. Tapi kalau mindset kita adalah mindset defensif, saya yakin siapapun akan berpikir, saya mau dari rumah mau ke mall, enaknya lewat mana ya dalam kondisi seperti ini? Oh, jalanannya setiap hari di sini aman sih, nggak apa-apa. Ya sudah, pakai jalan yang biasa, no problem. Tapi ketika tadi kabarnya di sini tergenang, masa ya mau kita paksa lewat situ? Ya, misalkan seperti itu. Itu yang perlu diantisipasi dari awal, Pak. Kemudian kadang-kadang yang menarik, yang berkali-kali mungkin kita bisa lihat kasus hydroplanning atau aquaplaning, kita bisa lihat video-video di YouTube. Beberapa kendaraan, termasuk kendaraan yang sudah cukup baru, gitu, mengalami hydroplanning ataupun aquaplaning. Kok bisa? Kok bisa? Kemungkinan besar adalah beliau-beliau ini pada saat mengemudi merasa bahwa, oh ya kendaraan saya, kendaraan baru dong, teknologinya udah bagus, udah bisa berkecepatan tinggi, dan seringkali kejadiannya adalah di jalan tol. Ketika di jalan tol, kita itu rasanya kayak masuk sirkuit gitu. Itu Pak, kosong, apalagi hujan masih sepi gitu. Iya, Nah, udah benar. digas ternyata malah terjadi aquaplaning. Ini yang beberapa kali terjadi. Jadi emosi kita ini sangat-sangat mempengaruhi gitu, ketika kita berkendara. Nah, balik lagi
ketika kita memutuskan untuk lewat jalan tol, journey management kita seperti apa? Oke, lewat jalan tol ini berisiko nggak? Oh, jalan tol ini biasanya beberapa titik, ini kan suka ada genangan. Saya yakin kalau kita biasa lewat situ, pasti hafal. Kalau misalkan saya dari Jakarta ke Bandung, seringkali lewat di daerah Cipularang itu ada satu jalan tolnya agak ke dalam begini, jadi itu pasti ada genangan air. Dan di sisi kanan, sangat berisiko kan Pak. Di sisi kanan kita pasti kencang, kita pasti kecepatannya tinggi, kemudian tiba-tiba kena air, itu punya risiko hydroplaning. Nah, hal-hal seperti ini perlu diantisipasi dari awal. Dan kadang-kadang masalahnya adalah sudah sebulan 2 bulan nggak ke Bandung gitu, jadi lupa saya. Nah mungkin kalau misalkan dari Surabaya ke Malang gitu lewat tol, ini tolnya yang tergenang sebelah mana, itu kan juga bagian dari apa ya, bagian dari yang perlu kita antisipasi dari awal. Itu yang bagian dari journey management. Begitu kita terbiasa untuk mengantisipasi dari awal, saya yakin journey management kita sudah cukup bagus. Begitu sih Pak Sigit. Oke Pak. Artinya saya tadi mengutip sebenarnya yang di terakhir Pak. Iya Pak. Pak Rian ngomong, artinya diupdate. Saya ngomong sini di maintain Pak. Artinya mungkin dulu ya Jakarta Bandung lewat itu ada spot-spot titiknya berapa spot ya. Sekarang mungkin ya bisa bertambah atau mungkin menjadi berisiko lagi. Nah, di samping juga kendaraan juga yang perlu juga di maintain Pak. Nah, betul. Sebenarnya iya Pak. Terkait maintain tadi Pak. Masalah kendaraan sendiri. Kalau untuk perjalanan jauh Pak, bisa keluarga, bisa atau mungkin pekerjaan juga. Ini secara persiapan Pak, persiapan di awal Pak, apa ya istilahnya, mungkin ada apa? Dicek dulu yang mana dulu seperti itu. Oh, oke. Nah, iya Pak. Ini kan bagian juga ya saya ngomong tadi journey management tadi. Manajemen. Iya Pak. Iya Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Apa saja sih sebenarnya yang perlu dicek ketika kita mau bergerak, mau pergi. Ini tidak hanya dalam kondisi hujan, tapi juga dalam kondisi apapun. Setiap harinya juga kita perlu melakukan hal tersebut. Pertama jelas tadi yang kita bahas berkali-kali, manusianya Pak, drivernya. Berarti saya lewat situ oke nggak ya? Jalan lewat situ oke nggak ya? Itu pasti dari manusianya. Yang kemudian kendaraan kita beberapa hal yang perlu kita cek secara umum. Kalau saya mengacu ke beberapa provider, beberapa standar, beberapa orang itu punya standarnya masing-masing. Ada yang menggunakan istilah tertentu, misalkan power. Yang di power atau kadang ada yang menggunakan istilah powder, ada yang menggunakan istilah balok dan lain sebagainya. Prinsipnya paling sederhana gini deh, kita tidak perlu detail satu-satu. Kalau kita sebelum bergerak, apa yang harus kita lakukan? Cek kendaraannya, kelilingin kendaraannya satu kali Pak. Kelilingin kendaraannya satu kali, ada apa ya yang kira-kira enggak pas? Oh kayaknya ada yang penyok, kayaknya ada yang kadang-kadang itu kebiasaan sederhana Pak, sekedar ya udahlah tambah buka kap mesin gitu, lihat-lihat ada apa ya. Kebiasaan sesederhana itu bisa meningkatkan awareness kita terhadap kondisi kendaraan. Tidak perlu kita detailkan misalnya kayak power, P-nya petrol, O-nya oil, nggak harus seperti itu. Tapi begitu kita keliling kendaraannya, kita buka kap mesin, oke. Oh ini kayaknya ada yang nggak beres. Oh kayak. Dan saya yakin ketika kita terbiasa menggunakan kendaraan kita, begitu kendaraan kita bermasalah sedikit, pasti kita sudah, ini kayaknya nggak beres deh. Dan seringkali apalagi Pak, hujan ini kan identik dengan tadi traksi, kedua ban. Berapa orang sih sebenarnya ngelihat bannya tiap hari Pak? Sebenarnya tiap hari dilihat kan Pak, gitu kan? Dilihat tuh, udah tahu, ban saya udah polos ya, udah gundul, ntar dulu deh. Iya benar Pak. Ya oke lah, ya dompetnya masih tipis, ya oke gitu. Kalau ini realitanya kadang-kadang saya mau beli ban, duitnya lagi nggak ada nih, belum cukup gitu. Ketika muncul hal seperti itu, kita sebenarnya aware Pak, kita aware bahwa kita harus waktunya ganti ban. Tapi ketika ada constraint lain, hal lain yang menjadi penghambat, kan kita akhirnya harus balik ke kita. Kayaknya ya kalaupun saya terpaksa harus jalan, saya nggak boleh melakukan ini loh. Nah itu Pak yang penting. Kadang-kadang yang dikhawatirkan adalah kita justru lupa udah naik motor, udah kayak biasanya, padahal ban kita halus, kondisinya hujan.
Itu sih Pak. Jadi mungkin lebih banyak refleksi diri ya sebelum berkendara. Oke, oke. Muhasabah gitu. Mungkin seperti itu Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke. Dengan Ya, tema hari ini, Pak, berkaitan dengan Imlek ini, Pak, sendiri. ya Pak. Eh Kadang ya di akhir tahun Ya, atau setiap setiap ini kan ada semacam prediksi, Pak, atau mungkin nanti di ya. tahun ini berhubungan dengan CEO-CEO tertentu, Pak. Mungkin mungkin ya, mungkin Pak Rian ada, ya saya nggak punya, nggak mau prediksi, Pak. Jadi mungkin, Pak, dihubungkan, ada hubungannya, Pak, artinya karena kita kan hidup di transportasi, Pak, ya. Saya paham Ya. itu. Jadi mungkin, Pak, ada sedikit sambungan dengan CEO, Pak, CEO tahun ini, Pak, 2021. Mungkin nggak, Pak? Wah, ini saya mengambil porsinya para ahli Feng Shui ini, sedikit. Mohon maaf para suhu Feng Shui. Saya kebetulan sih gini, kalau secara umum saja sih Pak, kalau saya melihat bahwa ini tahunnya adalah tahun kerbau ya. Kerbau itu kalau dilihat dari berbagai para ahli menyebutkan identik sebagai pekerja keras. Apakah kemudian mungkin tahun ini kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kondisi atau meningkatkan keselamatan jalan. Bisa jadi mungkin seperti itu. Iya. Tapi saya pengen melihatnya malah begini sih Pak, bukan ke prediksi kepada apa yang bisa kita lakukan, karena saya pikir tadi bahwa road safety itu adalah kewajiban setiap orang. Tapi yang menarik adalah sio kerbau tadi adalah yang diidentikan dengan pekerja keras, diidentikan dengan yang slow tapi konsisten, persisten gitu kan. Nah, mungkin beliau-beliau ini yang dilahir di sio kerbau ini saya pikir adalah kalau mereka ini connect dengan road safety, kemudian mereka awareness terhadap road safety-nya tinggi. Saya pikir beliau-beliau ini cukup bagus sebagai salah satu orang yang mengawal terkait dengan keselamatan jalan. Kenapa? Biasanya ya balik lagi bahwa yang disebutkan sifatnya adalah persisten itu tadi. Sifatnya adalah pekerja keras. Mereka pasti akan sangat mau memperjuangkan tentang road safety. Who knows? Saya kebetulan juga belum sempat melakukan penelitian terkait dengan hal itu, tapi ini mungkin merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Wallahu alam sih, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Seperti itu sih Pak, kalau pemikiran saya terkait dengan sio kerbau dan road safety. Seperti itu Pak, kira-kira Pak Sigit. Oke, yang bisa saya garis bawahi sini adalah tadi bekerja keras sendiri, artinya apa ya? Betul Pak. Eh, Artinya kita kembali ke belakang, melihat ya kecelakaan, melihat mungkin tadi realita, melihat istilahnya apa ya? Istilahnya apa ya, Pak? Hazard-hazard yang ada di jalan. Kita nggak perlu Iya, ulang lagi, Bang, gitu loh. Kita harus bekerja lebih keras betul, lagi, termasuk diri yang tadi Pak Rian juga sedikit bicara tentang ban. Kita tiap hari betul. lihat di ban di kendaraan kita, oh segini kondisi juga Iya, paham, tapi skip aja, nanti aja next atau bulan depan atau nunggu periode yang lain. Ini kan sebenarnya apa ya, menjadi ya diharapkan di tahun ini sudah nggak ada, Pak. Artinya kita lebih bekerja keras lagi dalam hal keselamatan jalan. betul Pak. Oke. Setuju Pak. Iya. Setuju Pak, setuju. Rasanya kan balik lagi ke realita ini, balik lagi ya itu lagi, Pak. Faktor human tadi, faktor kontrol lagi Iya, yang betul Pak. harus istilahnya di apa ya, yang harus tetap ada di diri kita sendiri. Iya. Iya, tempo hari, Pak. Saya sempat baca di salah satu artikel di berita online sih Iya, gini. iya, Ada diskusi di situ. Menariknya iya, adalah pada kondisi panik, balik lagi ada defensive driving, Mbak. iya, Sampai dia mentok di kondisi tertentu, si ini orangnya tadi, bukan orangnya ya, di artikel itu menjelaskan bahwa kalau kamu memang nggak bisa istilahnya beradaptasi dengan kondisi jalan, simpelnya artinya sudah emosian, terus ya tadi stres, Pak, artinya ditekan dari iya, mungkin dia berkendara dengan keluarga ya atau dengan penumpang atau iya. tuntutan pekerjaan. Jadilah penumpang. Ini jadi Hmm, artinya gini, Pak, daripada dia resiko ya, apa ya, ya jawaban betul, betul. terakhirnya dari kelas ini, jadilah penumpang ini
ini kok saya melihat ini putus asa, Pak. Ini pantas nggak sih atau memang panik atau mungkin manajemen itu sebegitu susahnya Pak untuk menuju ke selamat sampai akhirnya dia jawab daripada kamu ribet-ribet emosi nggak bisa panik ini dan sebagainya jadilah penumpang. Ini, saya minta pendapat Pak Rian bagaimana Pak maksudnya Pak? Setuju Pak. Jadi bahkan ini konteksnya kan emosi. Emosi ini tidak selalu negatif, ada emosi negatif, ada emosi positif. Tantangannya begini, saya setuju Pak dengan artikel tersebut bahwa ketika kita tidak bisa mengontrol emosi kita bahwa udahlah daripada capek-capek, daripada nyetirnya jadi berbahaya, mending jadi penumpang aja. Udah serahkan itu sama sama yang lebih fresh, yang mungkin tidak sedang stres gitu kan, karena stres itu kan banyak Pak, antara lain dari tuntutan pekerjaan, tuntutan harus segera sampai dan lain sebagainya. Makanya di beberapa perusahaan yang HSE-nya cukup ketat, mereka juga ketat menerapkan hal tersebut. Pokoknya berkendara satu hari hanya boleh 12 jam. So, kalau udah lewat 12 jam ditempuh, ganti orang, misalkan seperti itu. Itu sangat-sangat strict sampai seperti itu. Nah, kemudian ada lagi apa ya? Ini ada salah satu perusahaan pada waktu itu mereka punya official datang dari Jepang, memang ditugaskan di Indonesia. Bahkan si officialnya ini sudah mampu berbahasa Indonesia, berarti kan cukup lama. Selama itu di Indonesia, beliau ini nggak boleh bawa kendaraan di Indonesia, Pak. Sampai segitunya. Beliau padahal jago, Pak, bawa kendaraan. Artinya beliau juga punya kendaraan cepat, kendaraan sedan yang memang didesain untuk sport, untuk balap. Beliau bisa mengendalikan hal tersebut. Secara emosional mungkin juga lebih baik, lebih positif emosinya dibandingkan mungkin sebagian dari kita di Indonesia yang ada di jalan. Namun demikian beliau tetap dilarang oleh official yang lebih tinggi lagi untuk berkendara di Indonesia. Jadi beliau tuh gatel gitu. Wah, saya pengen nyetir loh di sini kok nggak boleh gitu. Boleh kalau di sirkuit gitu kan Pak. Ini kalau di jalan raya di Indonesia nggak boleh. Apa maksudnya? Jadi meskipun kondisi emosinya positif, beliau bisa kontrol. Kadang-kadang yang jadi masalah, tantangan berikutnya adalah lingkungan, Pak. Lingkungan ini yang mungkin pengguna jalan lain yang tidak bagus atau kurang, emosinya juga kurang baik dalam berkendara. Akhirnya kalau ini nanti ada emosi negatif, nah yang official dari Jepang ini juga terpengaruh emosi yang negatif, juga malah nggak karu-karuan. Mending serahkan aja udah orang asli Indonesia yang memang sudah tahu kondisinya di Indonesia seperti apa, udah tahu jungkir baliknya nyir di sini seperti apa. Nah, saya mau share juga satu kejadian Pak dari boleh dibilang salah satu perusahaan, mereka mendatangkan trainer dari US Pak terkait dengan road safety. Wah, itu cerita bla 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 begini loh, road safety itu harus begini, nyetir begitu. Ya udah Pak, ayo besok Bapak nyetir di Indonesia, di sini di Jakarta. Begitu nyetir langsung nyerah Pak. Nyerah, udah angkat tangan. Nah, oke, itu adalah satu hal. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita memang aware bahwa saya kayaknya nggak sanggup, ya jangan. Saya misalkan saya mendarat di Sumatera Utara, mendarat di Medan gitu. Mau jalan, tar dulu deh. Biar teman-teman di sana yang bawa kendaraan. Kecuali saya yakin kondisinya saya sudah hafal, saya sudah paham karakter di sana. Saya udah sampai ke Manado gitu. Sampai di Manado ya, mending teman-teman di sana yang bawa. Jangan saya yang bawa kendaraan. Lah kan situ instruktur. Itu kan biasa ngajar safety driving, defensive driving. Iya, justru karena saya mengajar defensif, justru saya lebih defensif nih gitu. saya nggak mau megang kendaraan sebelum saya yakin. Kenapa Pak? Kadang-kadang di beberapa daerah karakter orangnya kan berbeda. Budaya di berbelok dan lain sebagainya itu berbeda. Saya tiap hari alam bawah sadar saya terekam kondisi Jakarta. Ketika saya sampai Surabaya, beda Pak nyetirnya orang Surabaya dengan Jakarta. Beda dengan orang Bandung, beda dengan orang Manado, beda dengan orang Medan. Pasti beda. Akan selalu ada perbedaan. Nah, ini yang perlu dipahami
Kadang-kadang mungkin di satu daerah nggak ada perumahan. Nah, ketika kita masuk ke apa nyetir biasa di Jakarta gitu, di rumah kita itu adalah di komplek perumahan, kita nyetir dalam komplek perumahan, oh kondisinya begini. Nah, di sana nggak pernah ada perumahan, masuknya ke kampung-kampung, pasti juga akan berbeda lagi. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita antisipasi dari awal supaya ya menyelamatkan banyak pihak. Ya balik lagi ketika tadi yang Pak Sigit bilang, kalau memang nggak bisa kontrol emosi, nah itu emosi negatifnya Iya, iya, Pak. sebaiknya jadi pengemudi. Saya bisa kontrol emosi negatif saya di jalan, tapi ketika dalam kondisi tertentu, saya memilih untuk apalagi hal yang baru, saya memilih untuk jadi penumpang. Nah seperti itu kira-kira Pak Oke, oke, pembandingnya. Pak. Oke, siap, Pak. Dari obrolan kita, iya, Pak. Dari obrolan kita hari ini, saya dapat tema, Pak, untuk next series, Pak. Oh, oke. Insya Allah, iya, Pak. Oke, saya dapat, Siap Pak. dapat, dapat. Wah, kayaknya ini cocok nih untuk next lagi. Oke, oke. Siap. Untuk penutup, Pak, mungkin disampaikan tadi Adria sudah banyak sekali, panjang sekali berkaitan Ya. dengan musim hujan, terus hoki, itu keselamatan jalan. Apa, Pak? Yang apa ya? Yang mau disampaikan tentang ya di musim hujan ini pesannya, Pak? Seperti apa, Pak? Oke, baik Pak. Jadi sebagai mungkin kalimat penutup gitu Pak ya. Iya, Pak. Sebagai kalimat penutup atau sebagai simpulan kita sharing-sharing hari ini, memasuki tahun baru Imlek itu kita identik dengan hoki. Tapi mengemudi di jalan, keselamatan di jalan itu bukan sekedar hoki, Benar. tapi perlu latihan. Tidak hanya latihan mengemudinya, tapi yang lebih utama adalah latihan emosi, latihan hati. Seperti itu Pak kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, cukup, Pak. Apa ya sebenarnya? Sebenarnya tadi cukup mengena, Pak. Artinya ya memang benar sih. Nggak melulu kita balik lagi, Pak. Maaf tadi di aqua planning artinya bukan kita tidak beruntung. Ya, bukan artinya nah seperti itu nih, Pak. Tapi kan gimana caranya agar kita tetap hoki ya menjadi defensif tadi, Pak. Ya mulai dari Betul. perjalanan, memeriksa, terus mulai mengelilingi istilah kendaraan, cek dulu sebelum jalan, merencanakan perjalanan seperti itu, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Rian, waktunya. Baik, Next baik Pak. sharing lagi, Pak. Iya, Pak. Kita cari tema lagi yang apa ya? Yang pas lagi. Saya sudah dapat tema sih sebenarnya untuk next episode. Oke. Terima kasih, Pak Rian. Iya Pak. Terima kasih Bapak.